wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Eri Mastupa dari SD Negeri Tawang Heman 2, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan mencoba review kembali atau menjelaskan buku yang telah saya baca, yaitu dengan teknik Fishbone. Nah, ini adalah gambar Fishbone-nya. Pada gambar Fishbone ini ada beberapa bagian, diantaranya yaitu ada ekor, ada badan, juga ada kepala. Pada ekor dijelaskan judul, penulis juga penerbit. Pada badannya dijelaskan kapan terjadinya, di mana, siapa saja tokohnya, apa yang terjadi, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir adalah hikmah. Pada hikmah ini dijelaskan adalah hikmah yang perlu diambil dari kejadian-kejadian atau dari kisah yang telah diceritakan. Nah, pada kisah yang berjudul Bumi dan Bulan ini ditulis oleh Fadila Dwi Putri dan diterbitkan oleh Indonesia Bercerita. Cerita ini terjadi pada siang hari di desa selatan Pulau Jawa dan di sekolah baru, yaitu di kota Jakarta. Pada kisah ini juga diperankan oleh beberapa tokoh. Yang pertama oleh Komariah, yang kedua oleh Ibu Guru Dwi, dan yang ketiga oleh Ardi, dan yang terakhir oleh seorang anak kecil laki-laki yang berusia 6 tahun. Nah, pada kisah ini diceritakan oleh seorang anak perempuan yang sebut saja namanya adalah Komariah. Komariah ini berasal dari sebuah desa. Dia pindah sekolah ke kota Jakarta. Di hari pertama dia masuk sekolah, dia disuruh memperkenalkan diri oleh Ibu Guru Dwi. Ketika dia sedang memperkenalkan diri, tiba-tiba seorang anak laki-laki, sebut saja namanya Ardi, dia secara tiba-tiba menertawakan Komariah karena dia merasa Komariah itu kampungan dan namanya juga pun nama yang berasal dari kampungan. Seketika teman-teman seisi kelas pun ikut menertawakannya, sehingga perasaan Komariah malu. Dia merasa malu, dia merasa kesal, dan juga dia merasa sedikit marah karena dia merasa di hari pertama masuk sekolahnya mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Namun pada kejadian yang lain di hari yang sama, ketika hendak pulang sekolah, Komariah menaiki sebuah angkutan umum bersama seorang anak laki-laki kecil yang berusia 6 tahun. Ketika dia tiba di depan gang rumahnya, dia turun bersama anak kecil itu, dan ketika hendak menyeberang jalan, secara tiba-tiba di arah yang berlawan ada mobil yang melaju kencang. Mobil itu hampir saja menabrak anak kecil itu. Namun dengan cepat Komariah menarik tangan anak kecil itu dan dia menolong anak kecil itu. Alhamdulillah anak kecil itu selamat meskipun ada sedikit lecet-lecet pada kaki di lututnya. Anak kecil itu mengucapkan banyak terima kasih kepada Komariah, dan Komariah pun mengajak ngobrol sebentar kepada anak kecil itu. Pada kejadian itu, keesokan harinya ketika akan masuk sekolah lagi, ada kejutan yang tidak diduga oleh Komariah. Ketika akan masuk ke dalam kelas, tiba-tiba Ardi menghalangi jalan Komariah. Komariah berpikir, kenapa Ardi menghalangi jalan? Dia berpikir bahwa Ardi akan mengganggunya lagi. Ternyata prasangka Komariah itu salah. Yang sebenarnya adalah Ardi menghalangi jalan masuk Komariah ke dalam kelas. Dia ternyata akan meminta maaf. Dia meminta maaf dengan tulus kepada Komariah. Dia merasa menyesal kemarin telah menertawakan Komariah
Komariah dengan menyebut Komariah kampungan. Nah, Komariah juga bingung, kenapa kok Adi meminta maaf? Dia terheran, lalu dia menanyakan, kenapa Adi kamu meminta maaf? Dan Adi juga mengakui kesalahannya, dia menyesal dan dia juga berterima kasih kepada Komariah yang ternyata anak kecil yang telah ditolong oleh Komariah itu adalah adiknya Ardi. Nah, karena Komariah merasa kasihan dengan adik yang sudah tulus meminta maaf kepada Komariah, akhirnya Komariah pun memaafkan Ardi dan akhirnya Adi menjadi teman pertama Komariah di sekolah barunya, yaitu di Jakarta. Akhirnya mereka bisa berteman bersama-sama. Nah, pada kejadian ini anak-anak ada hikmah yang perlu kita ambil, yaitu pertama, kita jangan mudah menilai dulu kepada seseorang, baik kepada teman kita, baik kepada saudara, ataupun kepada siapa saja. Karena setiap orang itu memiliki sisi baiknya masing-masing. Juga hikmah yang kedua, kita jangan sungkan untuk meminta maaf kepada siapa saja apabila kita merasa mempunyai kesalahan. Karena dengan kita mengakui kesalahan sendiri, itu artinya kita mempunyai jiwa yang sangat besar. Nah, itu dia ceritanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.